Oke, sip. Lanjut. Kemudian bagi masyarakat, manfaatnya itu dapat meningkatkan prestasi anak dan membentuk peserta didik yang memiliki daya saing dalam bermasyarakat. Kemudian bagi peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dan memberikan gambaran awal tentang pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian bagi guru dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kompetensi seorang guru. Adapun identifikasi isu, dari beberapa isu yang saya dapatkan di sekolah, yang telah saya analisis menggunakan analisis APKL, ada 9 isu, kemudian dari 9 isu itu ditapis lagi dengan analisis USG menjadi 3 isu, ditemukan 1 isu prioritas yaitu sangat rendahnya hasil ANBK literasi peserta didik. Identifikasi penyebabnya saya menggunakan Fishbone. Di sini ada beberapa penyebab yang menyebabkan sangat rendahnya hasil ANBK literasi peserta didik itu. Dari beberapa penyebab, kemudian saya tapis menggunakan tapisan McNamara untuk memilih gagasan kreatif yang akan saya gunakan. Di sini ada 2 gagasan dengan poin tertinggi, yaitu membuat video pembelajaran berbasis animasi, menggunakan whiteboard animation, dan melaksanakan simulasi ANBK menggunakan aplikasi ANBK Postmanager. Adapun tahapan kegiatan saya dimulai dengan persiapan aktualisasi. Di sini yaitu menyiapkan rancangan aktualisasi, kemudian melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, lalu melakukan koordinasi dengan wali kelas dan rekan kerja lainnya. Lalu menyusun perangkat pembelajaran. Di sini dimulai dengan menganalisis atau mempelajari silabus, lalu membuat perangkat pembelajaran, membuat penilaian berupa pretest dan posttest. Lalu sampai kepada tahapan membuat media pembelajaran. Di sini mempersiapkan referensi yang dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran, lalu mempersiapkan alat dan bahan dalam pembuatan media pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran berupa whiteboard animation. Kemudian tahapan selanjutnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media. Tahapannya mengkondisikan kelas dan peserta didik, memberikan pretest, memberikan persepsi dan materi pembelajaran, kemudian menerapkan media pembelajaran, kemudian memberikan reward, dan yang terakhir itu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran terdiri atas memberikan post-test kepada peserta didik, lalu merekap hasil pretest dan hasil post-test, menyusun laporan peserta didik, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Adapun jadwal tentatif yang akan saya laksanakan nanti, pelaksanaan aktualisasi, persiapan menyusun perangkat pembelajaran itu pada bulan Mei, kemudian membuat media pembelajaran dilanjutkan sampai minggu pertama bulan Juni, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media dilaksanakan di minggu kedua, minggu ketiga, hingga minggu keempat bulan Juni, lalu melaksanakan evaluasi kegiatan dilakukan di minggu terakhir atau minggu keempat bulan Juni. Sekian pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul menyajikan rancangannya ya hampir sama dengan teman-teman sebelumnya, cukup singkat, jelas, dan padat. Namun sebelumnya kita ingin memperoleh ya penjelasan atau terangan dari mentor kita Pak Muhtar berupa dukungan atau penguatan terhadap rancangan akan dilakukan oleh Bu Nurul. Sebelum saya persilakan Pak, jangan lupa di mute suaranya. Silakan Pak, dengan hormat. Saya settingkan dulu Pak. Ya. Oh, ini satu ruangan. Baik Pak, silakan Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya syukur sekali atas
pemaparan yang telah disampaikan oleh salah seorang guru tadi tentang usaha meningkatkan nilai UNBK di SMP 1 Kasimbar. Terus terang saya juga merasa cukup terkejut karena melihat nilai UNBK khususnya numerasi SMP 1 Kasimbar cukup rendah. Karena itu segala usaha akan diupayakan agar supaya tahun berikutnya bisa meningkat. Alhamdulillah dengan adanya pemaparan ataupun solusi yang telah ditawarkan oleh Ibu Nurul Mutmainnah ini, insya Allah akan memberikan progres yang baik untuk peningkatan nilai UNBK di SMP 1 Kasimbar. Saya sebagai mentor dan kepala sekolah SMP 1 Kasimbar yang baru menjabat 3 bulan sebagai kepala sekolah SMP 1 Kasimbar akan mendukung sepenuhnya usaha-usaha yang akan dilakukan oleh semua guru yang ada di SMP 1 Kasimbar, khususnya oleh Ibu Nurul Mutmainnah ini. Mudah-mudahan pada UNBK tahun 2022 ini, perkirakan pada bulan Agustus, nilai dari SMP 1 Kasimbar bisa meningkat, khususnya di bidang numerasi. Dan semua usaha akan kita lakukan. Semua guru akan didorong untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bersama-sama meningkatkan layanan kepada peserta didik, kemudian kepada orang tua dan komite sekolah diharapkan dukungannya juga supaya bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi semua peserta didik. Diharapkan pada UNBK tahun 2022 ini SMP 1 Kasimbar bisa melampaui 50%, ya sekitar 60% lah. Yang kita harapkan peningkatan dari di bawah 50% tahun 2021 setelah ada usaha yang maksimal dari guru, khususnya Ibu Nurul Mutmainnah ini, diharapkan nanti peningkatan progres peningkatan nilai UNBK SMP 1 Kasimbar bisa mencapai 60%. Itu harapan saya selaku Kepala SMP 1 Kasimbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhtar atas dukungannya dan bahkan memberikan penguatan. Maka bersyukurlah Ibu Nurul, kepala sekolah ini sudah memberikan assessment, khususnya memang bagaimana sekolah ini Bapak ini mempunyai nilai yang bagus, berarti melalui uji ya. Berarti itu nanti saya juga perlu penegasan itu UNBK itu kalau saya tidak salah itu asesmen nasional berbasis kompetensi ya. Iya Bu Nurul. Ya, itu ya. Ya. Nanti demikian. Baik, terima kasih Pak Muhtar dukungan dan terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Nurul. Namun sebelumnya ya, pada Ibu Pemuji perlu saya memberikan kesempatan dan Ibu Nurul tolong dicatat ya, masukan dan saran, bahkan mungkin akan bertanya sekalipun itu kritikan, dicatat tujuannya itu dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan rancangannya. Nah, nanti di pelaksanaannya itu kita memenuhi harapan daripada Pak Muhtar kepala sekolah yang bermanfaat nanti terhadap sekolahnya yang Ibu sebagai tempat kelasnya. Kami persilakan Ibu Pemuji, senyumnya ini yang berat. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Yang saya hormati Coach Bapak Dr. Andreas Wahab,
Saya tidak mau lanjutkan lagi. Siap. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Mutar Simpolong. Selamat jumpa Pak. Kalau dulu saya sering di sekolah di mana Bapak memimpin pertama. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Nurul yang telah menulis dan memaparkan karya tulisnya pada saat ini, dan saya sangat memberikan apresiasi cukup baik dan pemaparannya cukup singkat. Terima kasih. Senyumlah Ibu. Saya dengan senyum-senyum dari tadi. Pak Wahab juga dengan senyum-senyum. Jangan tegang. Nanti tidak bisa jawab apa yang saya mau bilang. Oke, kita lanjut. Bisa? Bisa? Oke. Sehat Ibu Nurul? Sehat? Ya, baik. Yang pertama saya memberikan saran kepada Ibu Nurul. Saran pertama di latar belakang pada alinea ketiga, tolong dilengkapi dengan data. Data berapa siswa, sekolah itu berapa kelas, terus gurunya berapa. Tolong dilengkapi datanya ya. Oke, bisa? Di alinea 3, karena itu memang penting. Ya, dilengkapi datanya. Dimuat datanya atau dimasukkan datanya sama. Kemudian penulisan tolong diperbaiki, gitu ya. Jangan kelebaran sebelah ini, kelebaran sebelah kiri, terus di bawah dan di atas itu. Jadi ini kan kita diajar untuk bisa lebih teliti, tertib, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu. Ketika nanti Pak Ibu Nurul sudah jadi pegawai negeri, ya sudah PNS, kan ini sekarang masih CPNS. Pak Kepala Sekolah nanti melihat beliau mengerjakan pekerjaan atau bikin RPP betul-betul rapi, betul-betul dapat dipahami. Nah, jadi seperti itulah diajarkan kita untuk berkarya tulis pada saat prajabatan atau latsar, gitu ya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan, kalau tadi kan Pak Ibu Nurul itu membaca, presentasi itu membaca. Saya ingin Ibu Nurul menjelaskan, kepada saya, kepada coachnya, kepada mentornya, juga kepada evaluator. Malah ada saat ini Bu Nurul tuh bahagia sekali loh, ada kepala badan juga mendengar. Jangan nanti saya kasih nilai tinggi lalu barangkali tidak sesuai Pak kepala badan pikir ini. Jadi tolong dijelaskan mengapa Ibu Nurul mengangkat isu dan mengangkat judul meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 1 Kasimbar dengan menggunakan whiteboard animation dan aplikasi ANBK Pusmenjar. Dijelaskan sama kami. Terima kasih, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mengambil judul tersebut karena berangkat dari hasil ANBK peserta didik tahun lalu yang tidak sesuai, tidak sampai target, Ibu, begitu. Kemudian juga melihat bahwa peserta didik ini karena hanya dilakukan simulasi 1 kali, jadi mereka pada saat pelaksanaan asesmen nasional itu masih bingung, entah masih bingung mengetik login tokennya, masih bingung menggunakan aplikasinya, belum lagi dengan menjawab soal-soal yang cenderung kalau di soal literasi itu panjang. Mereka untuk mengetik saja bingung, apalagi sambil menjawab soal literasi yang memang perlu dianalisis. Kemudian kenapa saya menggunakan media whiteboard animation? Karena saya rasa peserta didik ini akan lebih tertarik begitu dengan penggunaan media yang baru. Karena biasanya kan mereka hanya dengan metode ceramah. Jadi dengan menggunakan metode yang baru ini, saya harap peserta didik lebih tertarik. Jadi akhirnya punya motivasi untuk lebih belajar tentang literasi tersebut.
Ya, baik, terima kasih. Itu yang diharapkan. Jadi harapan Ibu Nurul, akhir daripada pelatihan nanti untuk pelaksanaannya selanjutnya, mereka mendapat lebih tinggi lagi ya jumlahnya yang bisa kayak itu. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk, kita melihat kegiatan rancangan aktualisasinya, aktualisasinya nanti. Sebelumnya itu saya mau tanya, apa bisa hanya 1 bulan, 30 hari ya, 30 hari kurang 4, berarti 24 hari ya, 24 hari kerja, Ibu Nurul mengerjakan rancangan aktualisasinya ini selama itu, bisa? Kalau untuk pelaksanaannya kan saya menggunakan di kelas 7 Ibu, yang mana ada 5 rombel. Itu karena di sekolah ada laboratorium komputer, jadi bisa dikondisikan untuk pelaksanaannya. Oke, baik. Pak Mentor, mendengarkan bahwa di sekolah itu ada laboratorium komputer ya, sama dengan lab komputer itu toh, ada komputernya banyak di situ. Dan ini mohon dukungannya Bapak, karena saya dengan coach tidak melihat langsung apa yang dia kerjakan, tapi yang mengawasi secara langsung adalah Bapak selaku mentornya. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan tahap demi tahap, kegiatan per kegiatan, tahap per tahap itu dilakukan oleh Ibu Nurul dengan pengawasan Pak Kepala Sekolahnya atau Pak Mentornya ya. Titiplah anak didik kami yang sekarang ini sementara dididik di Latsar untuk melaksanakan aktualisasi setelah dia kembali melaksanakan habituasinya, dan karena sesudah itu nanti dia akan hasilnya itu akan diseminarkan terakhir. Nah, kita harapkan bahwa Ibu Nurul nanti mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kita melihat sekarang tahapan demi kegiatan-kegiatan Ibu Nurul. Oke? Persiapan aktualisasi, melakukan konsultasi ya, dan beberapa tahapan dari persiapan aktualisasinya ya. Ini sudah memenuhi persyaratan, bisa sampai 3 ya. Sekarang ada di penyiapan rancangan aktualisasi sampai pada konsultasi itu ini tidak dipisahkan. Saya melihat keterkaitan substansi mata pelajarannya ya, mata pelatihannya dengan apa yang Ibu Nurul laksanakan dalam kegiatan melalui tahapan. Jadi harus disesuaikan dengan, tolong disesuaikan dengan disesuaikan dengan substansi mata pelajaran, mata pelatihan ya. Misalnya contoh melakukan konsultasi, itu masuk dalam substansi mata pelatihan itu apa? Apa maksudnya di situ? Dia masuk di kompeten, adaptif, akuntabel, atau di berorientasi pelayanan, ataukah dia masuk di loyal? Nah, itu maksudnya, ya, disesuaikan. Ya, karena ada banyak yang melakukan hal itu, dia hanya tulis-tulis saja, ya. Dia cuma tulis, yang penting so tulis gitu. Padahal yang kita harapkan adalah sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya. Jadi ini semua bisa diperbaiki kalau masih ada yang tidak sesuai, ya. Tolong nanti ada mentor coachnya itu jago loh, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dalam menyusun menyusunan perangkat pembelajaran ini mempelajari silabus. Ini yang mempelajari silabus itu Nurul atau teman-teman yang lain juga diikutkan? Perangkatnya susun Ibu, berarti nanti saya yang menyesuaikan ke silabus mata pelajaran. Oh gitu. Jadi
Pak mentornya dengar sendiri ini apa yang dia akan laksanakan ya. Oke. Pelajari silabus, sesudah itu berarti belajar bersama dengan teman-teman, sudah ya. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kita harapkan. Jadi saya ada melihat di tahapan akhir yaitu menerapkan media pembelajaran. Apakah Ibu Nurul ada bikin pretest atau kuesioner untuk melihat ada? Pretest dan posttest. Oh, pretest dan posttest. Oke. Apakah Ibu Nurul itu menyiapkan target? Nah, biasanya ya kalau saya dulu kalau mau jebarkan kuesioner, saya bikin target, atau kalau pretest saya targetkan harus 100% gitu. Benar tidak? Di kelas, jadi nanti pretestnya sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas 7. Iya, oke. Jadi kelas 7 itu diberikan pretest awal, berapa jumlahnya yang mengisi yang sesuai dengan harapan kita, berapa yang rendah, berapa yang tinggi, kemudian sesudah itu posttest di akhir dari sesudah mereka mendapatkan kegiatan. Oke. Melakukan evaluasi pembelajaran di tahapan kegiatan yang terakhir ya. Itu saya lihat, cuma memang tidak ada targetnya Ibu Nurul berapa nilai yang akan diharapkan, misalnya 75% dari semua murid itu, atau 75 jumlahnya itu yang benar ya, jumlah yang benar, misalnya kita harapkan 70 nilainya, berarti itu kita harapkan harus ditulis di sini ya, harus ditulis di sini kalau itu harapannya Ibu Nurul 70 atau 75, sehingga pada akhir nanti kita bisa lihat, oh berhasil saya punya upaya ini. Kita akan menilai untuk keberhasilan kita. Oke, sip. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan pada saat ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kesetiaan Ibu Nurul dan juga kesetiaan Pak mentornya mengikuti kegiatan ini, mengikuti ujian ini, penjelasan-penjelasan yang saya berikan dan menjawab Ibu Nurul. Terima kasih Ibu Nurul bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Mantap, luar biasa. Jadi makasih Ibu penguji, Ibu Katri. Tadi ada beberapa catatan Ibu Nurul, khususnya di dalam pengetikan ya. Tolong diperhatikan ya, artinya batas kiri dan batas kanan. Terutama memang saya lihat itu tabel itu ada yang masuk ke dalam, ada juga yang setiap alinea lari keluar ya. Nanti itu ditata kembali, diperhatikan. Kemudian yang paling urgent itu tadi di rencana kegiatan, sebenarnya ini sudah ada Ibu Nurul, cuma memang tadi ditekankan itu mungkin pada waktu mau print itu tidak tertata bagus. Contoh misalnya di persiapan aktualisasi itu ada 2 kegiatan, itu tadi yang ditangkap oleh Ibu penguji. Coba dilihat kalau yang ini yang di laporan yang kita terima ya. Kalau Ibu atur dia misalnya melakukan konsultasi itu dia lari di laporan itu dia lari, kasih rata itu, sehingga betul-betul yang diharapkan oleh Ibu penguji itu yang nilai berakhlak itu, ada 7 komponen itu masuk di dalam tahapan kegiatan itu, tertata dia ya. Kalau saya lihat itu juga memang seperti itu, karena memang pada waktu mau print itu tidak diatur dulu ya kalau saya lihat. Nah ini itu tadi masukan-masukan. Kemudian ada catatan lagi Bu, memang penting dievaluasi itu perlu ada target ya supaya kita bisa mengukur. Nah, itu ya tadi harapan itu yang memang sangat urgent sekali ya, dievaluasi itu Bu, di pretest dan posttest. Bagaimana kita mengukur sebelum dan sesudah. Tentu Ibu punya target.
Nah, ini kalau guru tahu, apalagi kalau ditunjuk oleh Pak Kepala Sekolah ini, ya juga dengan harapan saya juga Pak Muhtar, saya yakin ini akan dikawal ya dibimbing nanti, insya Allah di hasil nanti, ya kita akan bertatap muka langsung, ya bisa Ibu Nurul menyampaikan hasilnya. Tapi sudah diapresiasi oleh Pak Ibu Penguji, apa yang akan Ibu lakukan ini sangat bermanfaat nanti di sekolahnya, ya apalagi Pak Muhtar ya. Terima kasih Pak Muhtar sudah bersedia hadir di kita. Saya tahu Pak di siang-siang hari ini terganggu istirahatnya Bapak, tapi karena untuk dukungan Bapak kepada Ibu Nurul itu sangat kami berterima kasih, memberikan apresiasi kepada Bapak. Ya. Baik, kami mohon maaf Pak Muhtar kalau ada kurang, ya tentunya di dalam hal kegiatan rancangan ini kami mohon maaf Pak. Sukses selalu Pak Muhtar, sekolah. Semoga dengan 3 bulan ini Bapak baru menjadi kepala sekolah, tapi dengan dukungan Ibu Nurul bisa meningkatkan kinerja sekolahnya Bapak. Apalagi sekolah ini tempat sekolahnya bukan Trina ini, akan dikontrol oleh Ibu Penguji. Baik, terima kasih Pak, sukses Ibu Nurul, sukses. Catatan itu tolong diperbaiki. Saya kembalikan kepada Ibu Evaluator, Ibu Niswati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurul Nurmaina Ibrahim SPD bersama mentornya Bapak Muhtar Hasan Cimpolong SPD. Terima kasih Pak kesediaan waktunya dan ini Ibu Nurul. Ya, terima kasih dan saya persilakan untuk brief dari